Bapak Ibu semua, berbahagia sekali saya bisa hadir di sini. Sekitar 40 menit ke depan saya akan memandu talkshow. Kalau tadi Pak Kemal Gandhi dan Pak Suprayitno sudah menjelaskan latar belakang secara filosofis, mungkin juga secara teoretik tentang GCG dalam perspektif pengetahuan. Sekarang saatnya kita berbagi dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Yuslam Fauzi, Direktur Utama BSN. Yang kedua Bapak Hanesti Basir, Direktur Keuangan PT Telkom. Ya. Sekitar abad 15, seorang filosof namanya Francis Bacon menyatakan bahwa knowledge is power. Kita udah tahu semua, dan makin terbukti sekarang di era ekonomi berbasis pengetahuan. Perusahaan-perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang memiliki knowledge worker yang luar biasa, di mana pengetahuan mereka bukan hanya menjadi artefak, tapi diasimilasi menjadi alat kompetisi dan alat menambah nilai. Sekarang hampir semua perusahaan yang sahamnya luar biasa adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis pengetahuan, bukan semata berbasis seperti dulu pendekatan mungkin tanah atau modal finansial. Nah, di sini kita akan mendengarkan kedua pembicara bagaimana Bank Syariah Mandiri dan PT Telkom memanfaatkan pengetahuan baik tacit maupun eksplisit dalam lingkungan organisasinya, sehingga bisa pertama memudahkan mereka mengelola perusahaan, kedua memudahkan bisnis berjalan secara etis dan bermartabat, dan ketiga memberi nilai tambah. Oke, saya mulai dengan Pak Yuslam dulu Pak ya. Kalau di Bank Mandiri Pak, yang namanya pengetahuan yang mungkin yang tacit dan eksplisit yang mungkin bisa membantu Bapak mengambil keputusan, apalagi bank ini regulasinya luar biasa ketat, itu bagaimana cara menggalinya dan bagaimana Bapak mengelolanya Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Teguh. Pertama saya terima kasih dulu nih kepada Pak Gendut, Pak Mei, Pak Kemal atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk tampil di depan ini. Bank Syariah ini seperti perbankan komersial itu kan highly regulated, Bapak sebut tadi. Bank Syariah itu menurut saya ultra regulated, highly regulated gitu ya. Jadi bukan hanya diregulate oleh Bank Indonesia dalam konteks bank komersil, tapi juga Bank Syariah diregulate oleh peraturan-peraturan syariah gitu ya. Oleh karena itu memang mau tidak mau orang-orang di Bank Syariah itu harus bukan hanya memahami operasi perbankan komersial, tapi juga operasi syariah kan gitu. Nah itu tidak bisa tidak kecuali hanya dengan kesadaran bahwa kita harus knowledgeable tentang itu, gitu ya. Tadi Bapak sudah sebut tentang knowledge worker dan sebagainya. Kami menyadari betul ya bahwa bukan hanya perusahaan, tapi bangsa-bangsa yang membangun ekonomi yang berbasis knowledge-based economy itu adalah sudah pasti. Saya punya tabelnya, ada 15 perusahaan yang 15 negara yang Human Development Index yang tertinggi di dunia, itu pasti 80% mereka adalah bangsa-bangsa yang Education Index-nya juga tertinggi di dunia. Begitu juga bangsa-bangsa yang Reading Index-nya juga tertinggi di dunia. Nah, ketika yang 15 negara atau bangsa kita jejerkan itu, the top Human Development Index, the top 15 ya. Kemudian itu kan diteliti oleh UNDP, United Nations Development Program. Kemudian dibandingkan dengan 15 perusahaan yang Global Competitive Index-nya tertinggi di dunia. 15 negara, bukan perusahaan, 15 negara yang GCI-nya tertinggi di dunia. Dan GCI ini diteliti oleh World Economic Forum, lembaga yang berbeda. Ternyata 15 negara yang GCI-nya tertinggi di dunia itu juga adalah negara yang Human Development Index-nya juga tertinggi di dunia.
Kemudian saya bandingkan lagi dengan 15 negara yang GII-nya tertinggi di dunia, Global Innovation Index, yang diteliti oleh lembaga yang berbeda lagi, INSEAD kalau tidak salah, yang setiap tahun mereka meneliti bangsa-bangsa yang Global Innovative Index. Nah, ini ada nih. Itu kalau dilihat dari tanda panah itu masing-masing 15 top negara yang AGI-nya tertinggi. Yang AGI yang tertinggi itu pasti adalah yang paling knowledgeable. Kemudian yang 15 AGI tertinggi itu adalah mereka yang 15 GCI tertinggi, Global Competitive Index-nya. Dan 15 Global Competitive Index-nya juga adalah negara-negara yang Global Innovativeness Index-nya juga tertinggi di dunia. Jadi no doubt, tapi nggak ada kerugian, keraguan sama sekali bahwa knowledge membuat sukses, gitu ya. Itu, dan sekali lagi ketika bicara pada level mikro, Bank Syariah Mandiri itu adalah bank yang sangat harus mengerti tentang operasi bank komersial tapi juga operasi bank syariah, sehingga knowledge bagi kami itu satu yang keharusan, keniscayaan gitu. Itu yang mendasari ya, prinsip yang mendasari kami. Saya kira itu dulu saya jawab, nanti barangkali bisa. Oke. Pertanyaan saya adalah berapa karyawan Mas kan? Sekarang 16.888. Oke. Itu kan mereka knowledge worker, mungkin berapa persen ya katakan seperti itu. Yang saya dengar ada pertemuan setiap minggu untuk kemudian mendiseminasi informasi dan mungkin juga menggali informasi, termasuk juga persoalan-persoalan di lapangan yang barangkali tidak ada dalam prosedur atau katakanlah yang tidak ada dalam buku kata seperti itu, Pak. Iya, betul. Kebetulan saya siapkan juga nih tayangan-tayangan artefak-artefak bagaimana kami melakukan knowledge management. Secara formal sebetulnya baru kami kick off tahun 2011, bulan April itu ada kick off-nya. Itu knowledge management BSM ya. Kami berikan judul waktu itu sebuah event developing knowledge driven BSM 2011. Tapi sebelumnya ya kami sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan bedah buku, bahkan sebelumnya sudah pernah dapat muri untuk bedah buku terbesar di Indonesia, di dunia barangkali. Waktu itu di dunia ya, karena kami secara serentak sekian ratus cabang dan kantor KCT 300 itu secara serentak bedah buku-buku yang sama pada waktu itu pada saat yang sama. Itu dihadiri oleh muri gitu ya. Kita pernah dapat itu. Kami start bedah buku itu tahun 2006. Tapi secara formal saya katakan tahun 2011 lah kami mulai membangun knowledge management. Pernah kami lakukan sendiri, kemudian pernah dibantu oleh konsultan dan sebagainya. Tapi dari proses knowledge management yang kami lakukan, saya kira event-eventnya banyak sekali ya, banyak sekali saya kira. Ada yang mingguan, ada yang setiap Senin pagi, ada yang setiap Rabu sore, ada yang sebulan sekali, setiap Rabu pertama di malam Rabu malam pertama. Itu ada kegiatannya bedah buku, ada kegiatannya bedah peraturan, bedah SE, ya, bedah PBI, Peraturan Bank Indonesia. Ada kegiatan knowledge sharing dengan customer. Baru minggu lalu kami melakukan knowledge sharing dengan customer, mengundang priority customers kami, kita sharing tentang pandangan-pandangan kita tentang prospek 2014 dan sebagainya. Jadi itu kami lakukan baik internal terhadap pegawai dengan berbagai media. Kami juga punya e-learning yang kami bangun serius sejak tahun 2006. Yang sekarang ini kami ingin jadikan e-learning ini menjadi publik. Gitu. Selama ini kami hanya gunakan intern di BSM saja. E-learning kami ini begitu seriusnya, gitu ya. Boleh kami share sedikit. Ini kan kami kan kalau ada SE baru, peraturan baru kan kami wajibkan seluruh kepala cabang, kepala KCP dan sebagainya untuk baca. Dan mereka kita wajibkan untuk ujian. Kita kasih soal. Setiap ada SE, ada peraturan BI baru, kita bedah, kemudian kita bikin soal, 10 soal, 20 soal, dan sebagainya. Tergantung tebalnya peraturan kan. Nah, tapi kan kita pikir-pikir ya, kita punya 800, sekarang kami punya 820 outlet seluruh Indonesia. 820 kepala unit kerja berarti yang harus membaca satu peraturan. Itu kan kita ada khawatir jangan-jangan dijoki-joki oleh anak buah kepada anak buahnya ya. Kepala unit kerjanya sendiri nggak baca peraturan, disuruh anak buahnya yang kerjakan gitu kan ya. Akhirnya kita pikir kita nggak mau kalau ada yang seperti itu. Sehingga akhirnya kita bikin pakai face recognition. Jadi
di komputer ngerjakan e-learning, kalau dia lagi ngerjakan ujian itu harus kameranya on gitu kan. Dan tiba-tiba waktu dia lagi ngerjain ujian, tiba-tiba ada pop up di screen, hadapkan wajah aku ke screen, dia wajahkan screen lalu di capture. Seandainya yang ngerjain bukan orang itu pasti langsung fail. Anda bukan kepala unit kerja yang seharusnya mengerjakan ini gitu kan. Jadi sedemikian rupa kita buat seperti itu sehingga mau tidak mau mereka harus belajar, mereka harus mengerjakan ujian dan mereka harus, karena itu langsung masuk di dalam Human Resources Information System kami, HRIS ya. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka dapat skor berapa, dapat nilai 70, dapat nilai 60, langsung terrecord di dalam Human Resources Information System kita. Jadi itu berguna sekali bagi kami ketika kami butuh misalnya kepala cabang baru yang akan kami promosikan dari kepala AC menjadi kepala cabang, itu tinggal lihat saja siapa yang paling banyak ambil ujian-ujian modul-modul yang kami berikan. Sekarang ini sudah punya sekitar 600 sekian modul yang kami gunakan untuk e-learning tersebut. Jadi serius sih memang, ya pengennya serius gitu, pengennya serius. Iya, luar biasa Pak. Sebelum kita lanjutkan, saya akan tanya ke Pak Hanesti. Ini namanya cocok nih Pak dengan GCG Pak ya. Apalagi Bapak pegang itu sebagai direktur keuangan memang pas betul. Pak, kalau Bapak Telkom karyawannya berapa Pak sekarang? Kita hampir 27.000 grup. 27.000 Pak ya. Telkomnya aja sekitar 14.000. Ya ditambah dengan anak perusahaan sekitar 27.000. Nah itu kan begitu tersebar Ya. di berbagai tempat. Gimana Bapak dalam konteks memanage, mengelola pengetahuan ini sebagai upaya mendukung GCG di Telkom? Gimana cara Bapak menarik pengetahuan yang ada, kemudian mengelolanya sehingga pengambilan keputusan menjadi tadi transparan seperti itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini yang diberikan kepada kami. Jadi emang kalau bicara tentang konsep GCG dalam perspektif pengetahuan, ini sudah merupakan suatu komitmen bagi kami. Apalagi Telkom sebagai perusahaan publik yang sangat diatur dengan berbagai macam standar yang sangat ketat. Kita go publik di New York Stock Exchange dan Jakarta, dan juga diperdagangkan di London. Kita menyadari bahwa hanya dengan GCG lah kita bisa menjawab semua tantangan yang ada dalam dinamika industri yang sangat tinggi ini. Dan kita juga menyadari bahwa satu hal mungkin yang belum penting dalam praktek GCG itu adalah people-nya sendiri. Nah ini kita terjemahkan dalam dokumen strategis kami yang kami sebut dengan Corporate Strategic Scenario. Ini adalah dokumen corporate strategic dalam 5 tahunan. Di sana kami tuliskan bahwa strategic inisiatif yang paling tinggi dan nomor 1 adalah Center of Excellence. Ini artinya adalah komitmen kami untuk selalu mengembangkan potensi dari sumber daya manusia yang ada di Telkom. Kami yakin bahwa invest in people ini adalah satu syarat mutlak bagi Telkom untuk bisa menjawab dinamika industri yang ada. Nah, mungkin dalam perspektif ini suatu hal implementasi yang paling nyata bagi kami adalah kami mungkin satunya BUMN pertama yang mempunyai yang kami miliki sebut dengan Corporate University. Ini adalah suatu wujud nyata dari strategi inisiatif pertama yang kami sampaikan tadi, Center of Excellence. Karena kami meyakini bahwa yang paling dominan dalam menentukan arah keberhasilan suatu company adalah people-nya. Jadi kalau bahasa dari dirut kami itu 80% dari keberhasilan suatu perusahaan adalah disebabkan oleh CEO-nya ataupun people yang membelakangi yang ada di balik unit bisnis itu sendiri. Artinya kalau kita bisa menunjuk orang yang tepat, artinya 80% keberhasilan itu dari tangan kita. Sisanya yang kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, komitmen inilah yang kami jadikan suatu perspektif jadi pilar dari penerapan GCG kami. Mungkin ada di slide ini bahwa kita memiliki adanya 5 pilar yang utama yang kita lakukan untuk bisa menerapkan, memperkuat implementasi dari GCG ini, mulai dari pola kepemimpinan yang efektif, kemudian kepastian dari tugas dan wewenang, mulai dari POC, BOD dan juga ke senior leader yang ada. Kemudian kemampuan manajemen dalam mengatur kompetensi karyawan, evaluasi, continuous improvement yang kita lakukan terhadap semua permasalahan yang ada di dinamika industri, dan juga kita juga mementingkan yang kita sebut dengan namanya penghargaan atau pengakuan. Penghargaan dan pengakuan bagi kita suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Satu, mungkin masalahnya masalah confidence.
bahwa dengan adanya recognition award dari industri, dari pelaku industri kita, itu buat kita confident bahwa kita ada pada track yang benar. Ini juga membuat kita juga mengkalibrasi posisi Telkom itu kalau dibandingkan industri ada di mana. Jadi bagi kami memang keikutsertaan kami dalam acara seperti ini sangat penting untuk mengkalibrasi posisi kami di mana. Karena kalau tidak kita kan inward looking. Kita perlu juga ada insight dari market untuk mengetahui bahwa apakah semua yang dapat Telkom itu pada track yang benar. Nah, kita sebutnya 3C. Yang kedua adalah competence, yang ketiga adalah compensation. Kenapa kita sebut karakter? Karena kita meyakini bahwa kalau hanya kompeten saja, itu hanya bisa mengantarkan perusahaan menjadi good company. Tapi dengan karakter, itu bisa mengantarkan perusahaan menjadi great company. Inilah yang membedakan suatu company dengan yang lainnya. Sama juga kalau kita lihat bicara dalam perspektif SDM, kenapa bangsa Jepang itu bisa seperti itu majunya? Ya karena concern dari mereka untuk mengembangkan SDM-nya. Kenapa Korea juga bisa seperti itu? Karena mereka juga concern tentang SDM-nya. Kenapa Singapura juga seperti itu? Nah inilah yang kita juga ingin melakukan pembedaan bahwa SDM itu adalah the real differentiator antara satu company dengan company lainnya. Nah inilah konsep kami dalam pengembangan human capital, kami karakter, kompeten, compensation, sehingga akhirnya kami ingin mengubah paradigma bahwa competence to commerce. Artinya apa? Semua SDM yang kami ada itu kan dia bisa memberikan suatu nilai tambah bagi company. Jadi dalam tatanan konsep inilah bahwa concern kami untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pola 3C tadi merupakan satu komen yang untuk memperkuat implementasi GCG dari waktu ke waktu. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Bapak berdua nih, tantangan paling besar dalam konteks perspektif artinya knowledge management untuk GCG itu apa sih Pak? Mungkin Bapak duluan, Pak Asti. Kembali ke permasalahan utama. Permasalahan utama adalah people itu sendiri. Gitu. Dengan 18.000 yang ada di Telkom, 7.000 total di grup, kami melihat bahwa bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan dari setiap orang yang ada di Telkom itu untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Karena memang kami meyakini bahwa kalau kita tidak bisa menciptakan tantangan bagi mereka, yang karena kita hanya akan menjadi orang yang biasa saja. Dan itu akibatnya apa? Tujuan kita untuk memberikan nilai tambah kepada stakeholder kita nggak pernah tercapai. Sementara kita ingin selalu menjadi yang terbaik, sehingga kalau kita ngomong tentang Telkom sebagai pabrik, kita adalah perusahaan yang tetap jadi pilihan utama bagi investor. Jadi mungkin tantangan utama itu adalah people sendiri gitu. Nah ini harus diwadahi gitu kan. Harus diwadahi dan secara terus-menerus lakukan continuous improvement terhadap mereka. Jadi kami juga mencanangkan bahwa di tahun ini sebagai contohnya 1.000 karyawan kami itu harus dikirim ke yang kami sebut dengan program Global Talent Program. Kita kirim mereka ke luar negeri bekerja di perusahaan, apakah itu perusahaan kami atau perusahaan lain, biar mereka untuk mendapatkan semacam international exposure. Karena kita juga punya satu program utama untuk menjadi pemain di internasional. Dia tidak hanya sebagai pemain lokal. Nah kalau seandainya ini tidak diikuti dengan sistem yang mumpuni, saya pikir ini nggak bisa kita wadahi. Makanya kita dari sisi basic dari pengembangan knowledge management kita untuk kalian itu adalah pertama itu kita untuk internasional sendiri, kemudian kita fokus kepada landing strategi governance-nya, dan terakhir gimana kita mencarikan semacam solution arsitektur untuk mewadahi mereka seperti itu. Jadi bang, menurut kami sih people yang menjadi tantangan utama untuk hal ini. Oke. Di BSM gimana Pak? Kalau Telkom people, BSM lebih lagi saya kira lebih lagi karena tadi saya katakan kita ultra regulated. Jadi orang BSM harus paham tentang bisnis bank komersial tapi juga harus paham syariah kan kira-kira begitu ya. Tapi secara umum saya ingin gambarkan bagaimana kita Indonesia ini kekurangan SDM. Bahwa SDM itu masalah kita bersama ya, terutama perbankan syariah. Data yang ini kalau kita bicara SDM itu kan bicara 3 hal. Pertama kita bicara jumlahnya, kedua kita bicara kompetensinya, ketiga kita bicara integritinya. Sama ya kira-kira sama. Kalau data yang ada mengatakan, ini penelitian 2012-2013 nih, baik dari World Economic Forum, dari macam-macam nanti saya sebutkan, dikatakan bahwa terakhir BCG, Boston Consulting Group 2013, penelitian baru, mengatakan bahwa Indonesia akan kekurangan middle management sampai 2020 itu sekitar 15 juta orang. Itu nggak sedikit itu. Kekurangan SDM kita sampai 2020. Untuk yang new entry itu kekurangan sekitar 5 juta. Gitu. Jadi kita new entry sama middle management akan kurang sekali sampai 2020 karena pertumbuhan ekonomi kita. Itu in terms of amount ya jumlah.
Kalau kita bicara tentang kompetensi, kita tahu bahwa Indonesia in term of kompetensi, anak-anak lulusan perguruan tinggi untuk siap kerja, itu kita ranking, termasuk ranking terbawah di dunia. Ya, ranking ke 44 dari sekitar 60 negara yang diteliti setiap tahun. Dan yang lebih parah lagi urusan yang ketiga, yaitu integrity. Kita oleh PERC, oleh International Transparency International, kita selalu nomor 3 terburuk di Asia, nomor 106 tentang GCG dari siapa itu, Transparansi Internasional, dari 140 negara yang diteliti kurang lebih kita masuk ke ranking 106 yang terburuk gitu ya. Artinya 106 yang dari rating good governance ya. Gitu. Jadi artinya in terms of integrity juga kita masalah. Jadi tiga-tiganya kita masalah. Sehingga untuk mendekati itu, saya kira benar apa yang dilakukan oleh ICG ini, yaitu melihat GCG tidak hanya dalam perspektif clean governance, tidak hanya tarif itu dimaknai secara sempit, tapi juga dalam konteks menyiapkan SDM dari segi knowledge-nya. Jadi tahun ini melihat dari kacamata knowledge perspektif, saya kira itu benar ya, karena knowledge itu adalah sumber daripada kita taat governance, kita good governance gitu. Bagaimana bisa accountable kalau kita tidak knowledge-nya nggak kuat ya? Bagaimana bisa transparansi? Bagaimana bisa good performance kalau knowledge-nya nggak kuat, nggak baik dan sebagainya? Sehingga knowledge merupakan kebutuhan utama menu utama bagi bangsa kita, bangsa Indonesia sekarang ini. Ya, oke. Bapak Ibu semua, saya ingat beberapa tahun lalu majalah Fortune menyatakan bahwa produk sistem itu bisa difotokopi, tapi manusia tidak bisa difotokopi. Sehingga memang tadi saya agak ngeri juga kalau kemudian kita kekurangan middle management, bentar lagi kita akan pasar bebas, mungkin orang-orang dari luar lagi akan mengisi, seperti itu. Kita terbuka untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kepada dua narasumber ini, satu penanya saja, barangkali kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya. Boleh tahu nama? Nama saya Ayu Mulyadi dari Bakti Telkom. Saya tertarik sekali mengenai integritas, Pak. Ada survei yang dilaksanakan oleh Washington University di 200 negara. Negara yang paling